Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah fil Gaza, fi Palestin, fi kulli makan, fi kulli zaman ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya selalu kita ucapkan dalam setiap kesempatan. Alhamdulillah, sudah seharusnya kita selalu dengungkan, bahkan seharusnya di setiap detik dalam kehidupan kita. Bahkan seharusnya setiap detak jantung kita selalu kita teriakkan alhamdulillah. Kenapa? Karena pastilah kita selalu mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap detak jantung kita selalu merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Mari kita coba hitung sedikit demi sedikit. Dari tadi pagi sampai sekarang, pastilah kita merasakan banyak sudah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan hidup paling tidak. Kalau Allah mau, kita tidak lagi sanggup mengangkat tangan kita, bahkan membuka kelopak mata kita, karena Allah sudah panggil kita dari muka bumi ini. Tapi alhamdulillah, Allah masih berikan kenikmatan kepada kita. Kita masih bisa hidup sampai siang hari ini, sampai saat ini. Kita baru akan merasakan betapa mahalnya hidup ketika nafas sudah di tenggorokan. Orang-orang yang tidak siap menghadapi maut, dia akan berteriak kepada Allah, Rabbi laulan akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, undurkan kematianku bahkan sejenak. Fa saddaqo aku minas solihin, pasti kau akan dapati aku dalam keadaan soleh. Tapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah mengundurkan kematian seseorang barang saja. Jadi hidup kita sampai detik ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya mari kita syukuri, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Kenikmatan yang lain yang juga kita rasakan sampai detik ini adalah kenikmatan iman. Kita baru akan merasakan betapa mahalnya keimanan dalam dada kita kalau seandainya kenikmatan iman tersebut harus ditukar dengan kehidupan kita. Saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Arakan Bima, yang ada di Shenzhen, China, yang ada di Palestina, semua merasakan itu semua. Mereka harus tukar kenikmatan dalam dada mereka dengan kehidupan. Saudara-saudara kita yang ada di Arakan Burma, kalau ketahuan mereka Islam, anak kecil ditangkap, dibakar hidup-hidup di tengah jalan. Itu ada videonya. Saudara-saudara kita yang ada di Cina, Shenzhen, Cina, kalau ketahuan Muslim, mereka akan diambil langsung ke penjara, dicuci otaknya di sana. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang merasakan itu semua.
Kita baru akan merasakan betapa mahalnya iman dalam dada kita kalau sudah harus ditukar dengan kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita syukuri keimanan yang ada di dalam dada kita walaupun sekecil apapun. Karena itu adalah kenikmatan yang tidak semua orang bisa rasakan. Saudara-saudaraku sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, hari-hari ini kita sedang disibukkan, perhatian kita sedang menuju ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara-saudara kita yang ada di sana dibombardir, bahkan rumah sakit Indonesia yang dibangun di sana dibombardir. Sudah sampai 500 orang pasien yang ada di sana wafat karena dibombardirnya rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Total seluruh kaum muslimin yang sudah syahid lebih dari 12.000 orang, dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 7.000 orang wanita dan anak-anak terbunuh di sana. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam sebuah kalimat yang sangat indah, Imam Ahmad mengatakan, "Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu." Barang siapa ada seorang yang tidak mau tahu, barang siapa ada seorang yang mengaku muslim tapi tidak mau tahu terhadap permasalahan kaum muslimin yang lain, maka dia bukan termasuk bagian darinya. Kita mengaku muslim tapi tidak mau tahu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka kita bukan muslim, kata Imam Ahmad. Rasulullah juga menekankan kepada kita. Bahkan ayat dalam Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwat. Setiap orang yang mengaku beriman adalah bersaudara satu dengan yang lain. Oleh karenanya mari kita punya perhatian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Janganlah kita berbicara, tidak usahlah kita berbicara dengan keimanan kita. Sebagai seorang manusia saja sudah layak kita harus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Mereka dibantai dengan tidak peduli, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, sehat, sakit, semuanya dibantai oleh Israel tanpa peduli. Loh, bukannya Israel itu urusan mereka sendiri, Palestina itu urusan mereka sendiri? Tidak. Palestina adalah urusan kaum muslimin. Di sana ada Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita perhatian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sidang Jumat yang berbahagia, apa yang kita bisa tarik pelajaran dari kejadian tersebut? Al-Fakir mencatat paling tidak ada 12 yang bisa kita ambil dari pelajaran kejadian perang yang terjadi di bumi Palestina. Tetapi kita akan bahas sedikit saja. Gak usah sampai 12-12-nya, kita hanya membahas beberapa poin saja. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian perang yang terjadi di bumi Palestina? Kita ambil yang pertama, yang utama adalah bahwa janji Allah itu selalu benar. Sidang Jumat yang berbahagia, kalimat ini kalimat yang sederhana. Janji Allah selalu benar. Ini harus tertanam dalam dada kita. Apapun janji Allah selalu benar. Janji Rasulullah selalu benar. Dan ini harus tertanam betul dalam dada kita. Bukan hanya masalah surga dan neraka, bukan hanya masalah itu. Apapun perintah Allah, apapun janji Allah, semuanya pasti benar. Bahkan, sidang Jumat yang berbahagia, orang-orang Yahudi saja meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar. Contohnya apa? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud
Tidak akan datang hari kiamat nanti kecuali nanti kaum muslimin itu akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yahtadiya Yahudi miwara'il hajar wa syajar. Diperangilah oleh kaum muslimin itu orang-orang Yahudi sampai orang Yahudi itu kemudian berlindung di balik tembok-tembok dan di balik pohon-pohon. Tapi apa? Fayaqulul hajaru au syajaru ya muslim. Berkatalah pohon-pohon dan tembok-tembok tersebut, wahai kaum muslimin, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini ada orang Yahudi. Fata'al, kemarilah, faqtuluh, bunuhlah dia. Illa gharqat, kecuali pohon gharqat. Innahu min syajari Yahud. Sesungguhnya pohon gharqat itu pohonnya orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi percaya kepada Rasulullah? Mereka percaya betul dengan hadis ini. Buktinya apa? Sekarang mereka sedang ramai-ramai, banyak-banyak menanam pohon gharqat di bumi, di tanah Israel. Tercatat sudah 1.200.000 pohon tertanam di sana. Kenapa? Karena mereka percaya dengan hadis ini. Kita, kaum muslimin tidak percaya kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti hadis-hadis Rasulullah, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, kebangetan. Orang Yahudi aja percaya. Makanya janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Loh, kenapa orang Yahudi gak mau masuk Islam kalau begitu? Mereka tidak mau masuk Islam karena mereka sombong. Mereka pengen Nabi akhir zaman itu dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunan dari Nabi Ismail. Itu penyebabnya. Oleh karenanya adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal kalau seandainya ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah tapi tidak percaya terhadap janji-janji Allah dan apa-apa yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Ini pelajaran pertama. Bahwa janji Allah pasti benar. Janji Rasulullah pasti benar. Tidak mungkin tidak. Tinggal waktunya saja ditunggu. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari perang yang terjadi di Palestina adalah yang membenci kaum muslimin itu banyak. Sidang Jumat yang berbahagia, pembenci keimanan itu banyak. Yang membenci Islam itu banyak. Bahkan seringkali orang terdekat dari kita itu adalah membenci Islam. Sejarah mencatat Abu Lahab adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terdekat dari beliau, tapi orang yang paling membenci dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat Ibrahim dimusuhi bukan oleh orang jauh, ayahnya sendiri. Sejarah mencatat Nuh dimusuhi bukan oleh orang jauh, anaknya sendiri. Jadi jangan berpikir jauh-jauh. Kita harus sadari bahwa keimanan dalam dada kita ini dibenci orang. Kalau seandainya bisa diambil iman dalam dada kita, ini diambil oleh orang. Oleh karenanya mari kita jaga keimanan dalam dada kita. Mari kita jaga betul. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kita mengikuti millah mereka. Lihat, dalam ayatnya Allah tidak mengatakan agama mereka. Lihat, bukan dinuhum, tapi millatahum. Coba buka dalam tafsir. Apa yang dimaksud dengan millah? Millah itu bukan berarti agama. Tata cara hidup itu adalah bagian dari millah.
Jadi kalau cara hidup kita sudah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita udah bagian dari mereka. Bahkan ada sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 82. Apa kata Allah dalam ayat itu? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kalian tidak akan menemui orang-orang yang paling benci kepada orang-orang yang beriman kecuali adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan betul janji Allah terbukti sekarang. Saudara kita yang ada di Arakan, Burma, berhadapan dengan orang-orang musyrik. Saudara kita yang ada di India berhadapan dengan orang-orang musyrik. Saudara kita yang ada di Cina berhadapan dengan orang-orang musyrik. Saudara kita yang ada di Palestina berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka tidak peduli besar kecil, laki, perempuan, anak kecil, masih sehat atau sakit, mereka bantai begitu saja. Sidang Jumat yang berbahagia, janji Allah pasti benar. Apa janji Allah selain tadi? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah sudah mengatakan janjinya kepada kita. Apa kata Allah? Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengaku beriman, mereka tidak akan diuji lagi? Apakah manusia mengira bahwa mereka mengaku beriman dan kemudian mereka tidak diuji lagi? Tidak, kata Allah. Begitu seorang mengaku beriman, pasti Allah akan uji dia. Termasuk kita. Allah uji kita. Benar nggak iman kita? Bahkan jangankan dia mengaku beriman, hidup saja dia sudah di dunia, Allah pasti uji dia. Mau iman, mau kafir, Allah pasti uji dia. Apa dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Menguji kalian semua. Siapa yang paling baik amalnya. Begitu manusia hidup, dia langsung diuji oleh Allah. Mau beriman kek, mau kafir kek, Allah uji dia. Apalagi dari surat Al-Ankabut ayat 2 tadi, siapapun yang mengaku beriman, Allah pasti uji keimanannya. Dan saudara-saudara kita di Palestina sudah diuji keimanannya. Kita di sini pun diuji keimanan kita. Mau bantu atau tidak? Peduli atau tidak? Jadi kalau mau hidup di dunia, pasti diuji. Kalau nggak mau diuji oleh Allah, kapan kita tidak diuji oleh Allah? Nanti di surga. Di kubur pun kita masih diuji oleh Allah dengan didatangkannya malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan ketika kita di padang mahsyar, kita sedang diuji berat-beratnya tuh di sana. Jadi kapan kita tidak diuji? Nanti ketika di surga. Sidang Jumat yang berbahagia. Itu yang kedua. Lantas apa janji Allah yang lain? Bagaimana kita menghadapi permusuhan atau kebencian itu? Nggak susah-susah. Allah sudah memberikan jalan buat kita. Bagaimana kita menghadapi kebencian, menghadapi permusuhan dari orang-orang yang tidak suka dengan keimanan kita. Yang pertama, kata Allah, persiapkan ilmu. Banyak-banyak belajar. Saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka dengan kondisi yang sangat terjepit sekalipun mereka tidak pernah berhenti belajar. Bahkan dari kecil mereka sudah mulai menghafal Al-Quran. Betapa banyak mereka hafal Al-Quran. Para mujahidin yang ada di Palestina, mereka semua adalah penghafal Quran. Saya ada videonya. Mereka sebelum berangkat, pagi, sore, malam, tengah malam, kerjaan mereka hanya menghafal Quran, belajar Al-Quran. Wajar kalau kemudian mereka adalah orang-orang yang dibantu oleh Allah. Oleh karenanya, sidang Jumat yang berbahagia, mari kita belajar
keislaman kita. Jangan cuma belajar tentang keduniaan, tapi belajar keislaman kita. Jangan-jangan sholat kita masih belum benar. Jangan-jangan bacaan Al-Fatihah kita masih belum benar. Dan kalau bacaan Al-Fatihah kita belum benar, jangan-jangan sholat kita nggak diterima oleh Allah. Ayo belajar. Sidang Jumat yang berbahagia, saya mendapatkan kenyataan bahwa laki-laki paling malas belajar. Ibu-ibu rajin ikut majelis taklim, tapi bapak-bapak paling malas belajar. Kenapa? Malu kadang-kadang. Malu belajar. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah, buat apa hidup kita di dunia ini? Ayo, jangan malu belajar. Ayo belajar. Pelajari, baca Al-Quran dengan benar. Anak-anak kecil yang ada di Palestina, mereka sudah hafal 30 juz. Kita sudah seusia ini masih belum juga hafal. Ngapain saja selama ini? Padahal mereka kondisinya jauh lebih buruk dari kita. Jauh sangat lebih buruk dari kita. Untuk minum saja, saya ada videonya. Untuk minum saja mereka harus minum air limbah. Air limbah mereka yang minum. Untuk makan mereka hanya makan 1 sendok minyak zaitun untuk mengganjal perut mereka, karena tidak ada makanan lagi. Kita masih enak, makan semua terjamin, minum juga enak, tidur bisa dengan nyenyak. Apa yang dikurang dari kita? Menunggu seperti mereka. Jangan-jangan kita adalah orang yang paling pertama lari dari keislaman kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita belajar keislaman kita. Belajar. Waktu masih banyak. Jangan bilang, oh saya udah tua, sudah menjelang maut. Nggak usah bilang begitu. Jangan bilang begitu. Banyak dalam sejarah orang-orang yang sudah mendekati maut, mereka kembali ke dalam Islam. Mereka belajar dan matinya dalam keadaan mencari ilmu. Dan Jumat yang berbahagia, yang kedua, ayo bertakwa dan islamisasi kehidupan kita pelan-pelan. Apa yang maksud dengan takwa? Laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah pelan-pelan. Saya belum bisa, sedikit demi sedikit. Ayo, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah pelan-pelan. Laksanakan semua perintah Allah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, pelan-pelan laksanakan. Semua proses, takwa juga proses. Nabi saja, untuk menjadi nabi, proses dalam kehidupannya. Apalagi kita, ayo berproses, menjadi orang yang makin dekat kepada Allah. Dan islamisasi kehidupan kita sedikit demi sedikit. Cara tidur perbaiki, cara mandi perbaiki dengan cara-cara Islam, cara makan perbaiki dengan cara-cara Islam. Hafalkan doanya, menggunakan tangan kanan dalam keadaan duduk. Mulai terus, dikit demi sedikit. Keluar dari rumah baca doa, pakai sendal, pakai semuanya, kita mulai sedikit demi sedikit. Ayo niatkan dari sekarang. Sehingga ketika kita mati dalam keadaan apapun, kita mati dalam keadaan Islam. Kita mati dalam keadaan selalu berada dalam syariat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Yang berikutnya, persiapan yang harus kita lakukan adalah mari bersatu. Allah perintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan saling menghujat satu dengan yang lain. Mendekat. Cari kesamaan, bukan cari perbedaan. Gara-gara kunut gak mau bersatu. Padahal dalam sejarah Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki. Mereka semua adalah murid dan guru.
Gak pernah ribut dalam masalah-masalah furu'. Kita ribut masalah jumlah taraweh 12, 11 atau 23. Ribut masalah kunut apa tidak. Gak ada ceritanya dalam sejarah. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu sunnah. Ribut masalah begituan. Cari kesamaan, bersatu. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Kalau ada ustadz yang ngajarin berpecah belah, tinggalkan sudah. Tinggalkan saja. Kalau banyak ada ustadz yang menghujat sana, menghujat sini, tinggalkan saja. Gak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar dengan Umar berbeda dalam masalah fikih, tapi gak pernah ribut. Diajarkan oleh para sahabat. Para imam mazhab juga gak pernah ribut. Ini ribut aja, masalah kecil ribut. Dan itu sengaja kadang-kadang diupayakan oleh musuh-musuh Islam. Untuk apa? Agar kaum muslimin tidak bersatu. Sudah jemaat yang berbahagia. Yang berikutnya, ayo berdakwah, saling mengingatkan kita dengan satu yang lain. Ingatkan, ayo ajak kepada kebaikan selalu. Ayo ke masjid, ayo sholat, ajak saudara-saudara kita. Betapa banyak saudara kita yang masih belum menyadari betapa mahalnya iman yang ada dalam dada mereka. Ayo sadarkan mereka. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan adalah mari bersiap siaga. Apa kata Allah? Wa'idulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihim aduwallahu wa aduwakum. Bersiap siagalah kalian. Tambatkan kuda-kuda kalian. Ayo bersiap siaga. Selalu siaga. Jangan hanya menjadi suami yang siaga, tapi muslim juga harus siaga. Selalu siaga. Jaga kesehatan kita. Jangan pernah berhenti berolahraga. Rasulullah ngajarin sudah tua tapi masih bisa, masih berlari, balap lari dengan Aisyah istri beliau. Mengajarkan kepada kita olahraga. Rasulullah bisa bergulat, bahkan mengalahkan juara-juara gulat dari berbagai negara. Dari Parsi didatangkan juara gulat yang mampu menjadi juara paling tertinggi di negara Parsi. Tapi kalah oleh Rasulullah. Ini menandakan Rasulullah pandai bela diri. Ayo belajar, ayo siapkan diri. Ajar, didik anak kita juga harus bersiap dengan keislaman mereka. Rasulullah ngajarkan apa? Ajarkan anakmu berkuda, memanah, dan berenang. Sidang jemaat yang berbahagia, janji Allah yang ketiga adalah kemenangan pasti datang. Dan kemenangan itu adalah hak Allah. Sidang jemaat yang berbahagia, tidak ada seorang pun menyangka bahwa Izzuddin Al-Qassam, pasukan Hamas, mampu menghancurkan, mampu membunuh ratusan serdadu Israel. Bahkan setelah tanggal 7 sampai sekarang, ketika Israel mengadakan invasi darat, sudah lebih dari 300 pasukan Israel terbunuh. Sudah lebih dari 300 tank-tank Markava, tank-tank terbaik, hancur oleh pasukan Izzuddin Al-Qassam. Gak ada yang mengira tuh. Itu hanya dengan senjata-senjata sederhana yang dibuat oleh pasukan Izzuddin Al-Qassam. Tapi bisa tuh. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan. Apa kata Allah? Fa inna jundana lahumul ghalibun. Ketahuilah, sesungguhnya tentaraku pasti akan menang, kata Allah. Sekarang yang jadi masalah, layakkah kita dianggap sebagai tentaranya Allah? Itu saja yang jadi masalah. Atau jangan-jangan Allah tidak menganggap kita ini sebagai tentaranya Allah. Bahkan jangan-jangan Allah tidak menganggap kita ini beriman kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Sidang jemaat yang berbahagia, mungkin ini dulu yang kita bisa bahas dalam kesempatan Jumat, khutbah Jumat yang sekarang. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari kejadian perang
antara Izzuddin Al-Qassam Hamas dengan Israel. Dan kita sudah lihat betapa kemenangan-kemenangan yang diterima oleh kaum muslimin itu hanyalah janji-janji Allah, dan Allah pasti tolong orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti kalian akan kami tolong, kata Allah. Oleh karenanya, mari kita dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi seorang hambanya dan kita layak mendapatkan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nashina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimissalah.